Oke, terima kasih Rina. Selamat pagi teman-teman leaders dan agent Prudential di seluruh Indonesia. Apa kabar? Senang banget hari ini bisa ketemu teman-teman di webinar Kenapa Harus Cruel. Ya, semoga teman-teman masih stay tune dan masih semangat. Yang semangat boleh dong ketik satu supaya saya tahu teman-teman masih semangat dengerin Jessica. Oke. Dan thank you juga buat Pak Revan dan tim yang udah percaya sama Jessica untuk bawain webinar ini. Sebelum beberapa hari lagi kita akan launching produk Cruel kita ya teman-teman ya. Nah, seperti yang Rina tadi bilang, teman-teman ya, tadi saya sambil dengerin Pak Jun sambil bacain Q&A ya. Sebenarnya pertanyaan teman-teman itu ada di dalam materi saya nanti beserta dengan handling objection dan jawaban. Nah, semoga nanti kejawab semua pertanyaan teman-teman ya. Dan Jessica juga akan bawain beberapa skrip dan tips untuk ngomong sama nasabah. Teman-teman semua, boleh nggak kita sama-sama fokus dulu 1 jam ke depan? Semoga teman-teman masih mau kasih waktu buat Jessica 1 jam ke depan. Teman-teman juga boleh kasih tahu timnya, leadernya, agentnya kalau masih belum join acara sore hari ini, suruh mereka join karena Jessica akan bawain banyak hal penting ya yang bisa kita pakai sama-sama untuk how to deliver this message to our client. Oke, kita berhenti dulu nulis pertanyaan-pertanyaan supaya ALD, trainer, dan teman-teman lain juga fokus sama materi dan apa yang Jessica bahas, nggak fokus bacain Q&A. Mostly tadi yang teman-teman tanyain itu ada dalam materi saya. Oke, kita bareng-bareng ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi why Pruwell gitu ya, apa sih Pruwell gitu teman-teman? Jessica mau cerita sama teman-teman, apa yang Jessica bawain hari ini? Tadi saya bilang, saya bacain chat gitu ya dan Q&A, enak ya trainer ngomong, mah gampang segala macam. Nah, hari ini Jessica mau sharing kepada teman-teman sebagai seorang agent juga, sebagai seorang leader juga, sebagai seorang KPM owner juga, dan sebagai seorang nasabah juga. Jadi, apa yang Jessica bawain dan Jessica sampaikan ke teman-teman ini berdasarkan apa saya sebagai agent. Jadi, kita ada di posisi yang sama. Apa yang teman-teman rasain juga Jessica rasain gitu ya. Kita sama-sama mau belajar bareng-bareng hari ini kenapa harus Pruwell, teman-teman. Ya, oke. Perasaan teman-teman ya, saya tadi bacain chat, Q&A gitu ya, itu tuh saya sampai ya gue juga ngerasain kemarin-kemarin sama gitu ya. Saya bawa mau bawa teman-teman ke tahun 2023 di bulan Januari, bulan Februari. Perasaan kita hari ini itu mirip-mirip ketika Prudential kasih info ke kita bahwa kita akan ada repricing di bulan Maret 2023. Benar apa benar? Benar ya? Nah, teman-teman tahu nggak? Jessica kebetulan adalah AEC produk. Jessica juga diinfo dari tahun lalu bahwa akan ada kemungkinan repricing segala macam gitu ya. Jadi Jessica udah nggak bisa tidurnya itu udah dari tahun lalu mikirin ini ya teman-teman ya. Jadi apa yang hari ini Jessica sampaikan juga itu berdasarkan apa yang juga Jessica rasakan sama seperti teman-teman rasain. Oke. Teman-teman, tahun 2023 ketika ada repricing gede-gedean gitu ya di mana-mana di seluruh Indonesia. Tadi saya bilang tadi ada baca gitu ya. Mana kok asuransi lain nggak ada repricing gitu, nggak ada repricing lagi. Tenang teman-teman, itu semua ada dalam materi saya. Jadi teman-teman semua akan saya jawabin. Oke. Tahun 2023 ketika ada repricing, teman-teman, kita semua takut. Aduh, gimana gue ngomongnya ya sama nasabah ya? Aduh, gimana gue nyampein ya ke nasabah ya? Ketakutan-ketakutan banyak, ada deg-degan, ada was-was, gitu ya. But ternyata teman-teman yang terjadi kita cukup sukses, boleh bisa dibilang cukup sukses melakukan repricing di tahun 2023. Ada aja sih yang surrender, ada aja sih yang ngomel-ngomel, tapi mostly itu cukup sukses menurut saya ya teman-teman ya. 2023 repricing boleh dikatakan sukses. Kita harus akui itu semua ya. Sebenarnya apa sih Cies penyebab repricing? Tadi saya bacain chat dan Q&A itu banyak banget gitu yang ngomong tahun lalu 29%, sekarang naik lagi 39%, nanti semua itu akan ada jawabannya, teman-teman. Sebenarnya apa sih penyebab repricing? Karena penyebab repricing itu ada 3. Yang pertama itu ada inflasi medis. Oke, kenaikan inflasi medis ya, teman-teman, harga yang naik dan segala macam. Yang kedua itu ada fraud dari oknum nasabah. Misalnya apa nih? Misalnya nih nasabah nggak sakit tapi mau check up, general check up, tapi supaya di cover sama asuransi, lu bikin jadi masuk rawat inap. Betul apa betul? Ya kan banyak terjadi hal seperti ini. Yang ketiga, fraud yang dilakukan oleh oknum rumah sakit. Ya, banyak sekali abuse, overtreatment dan fraud yang dilakukan rumah sakit. Misalnya apa, teman-teman? Ya, misalnya nih,
nasabah saya aja ya contohnya, nggak usah orang lain, nasabah saya dan nasabah tim saya. Teman-teman, misalnya overtreatment, ada nasabah saya tuh masuk ke UGD karena sakit perut. Sakit perut, sebenarnya dikasih obat sakit perut atau segala macam, itu disuruh USG, oke lah USG gitu ya. Ternyata nggak ditemukan apa-apa. Ibu lakukan kolonoskopi ya, ibu lakukan MRI ya. Sampai nasabah saya sendiri yang takut, telepon saya, Cia, sini kenapa ya, kok gua harus disuruh begini-begini gitu. Langsung saya marah ya, langsung ngoceh-ngoceh sama marketing rumah sakitnya, dan akhirnya nggak sampai seperti itu ya. Bayangin kalau nasabah nggak ngasih tahu ke agent dan nasabah iya aja teman-teman. Itu over treatment yang dilakukan. Karena apa? Karena tahu pakai black card prudential, karena tahu pakai insurance. Belum lagi misalnya abuse yang lain teman-teman. Kemarin ini eh ada nasabah teman saya itu melakukan tindakan bedah. Tindakan bedahnya sekali, tapi anestesinya tertulis 13 kali, teman-teman. Kebayang nggak? Itu yang terjadi di lapangan. Overtreatment, abuse, dan fraud yang dilakukan oleh oknum-oknum. Akhirnya terjadilah lonjakan klaim yang sangat tinggi seperti yang Pak Jun tadi bilang. Oke, nah karena itu maka adalah repricing. Tapi satu hal yang kita harus pahami dulu ya, bahwa bisnis asuransi kesehatan itu beda dengan asuransi jiwa. Asuransi kesehatan itu adalah bisnis yang di cek recheck setiap tahun, bisnis tahunan teman-teman. Dilihat dari premi yang masuk, dipotong dengan klaim yang terjadi dalam satu tahun itu, teman-teman. Nah, itu akan direview lagi setiap tahunnya. Itu konsepnya asuransi kesehatan. Beda sama asuransi jiwa yang untuk long term. Nah, itu dulu konsep yang harus kita tahu. Oke, nah ketika tahun 2023 ada repricing gitu ya, kita takut segala macam tuh ya teman-teman ya. Gue nanya nih, asuransi lain, perusahaan asuransi lain kok nggak ada repricing sih Cias gitu ya. Saya nanya nih teman-teman ke perusahaan, ke teman-teman saya di ada singa duduk ya, ada di biru, kuning, hijau segala macam teman-teman, saya tanya gini, salah satu leader di situ, kok di situ repricing berapa persen? Ada repricing nggak? Itu 2023 teman-teman ya. Repricing apa? Kalau repricing berdasarkan usia kan tiap tahun gitu. Di kita mah nggak ada repricing yang gimana-gimana, kita mah aman. But what teman-teman sih, ternyata si singa duduk ya, akhirnya dia juga repricing 100% teman-teman ya. Saya udah ngecek, saya ini tipikal orang yang cari tahu teman-teman ya. Saya ngecek di perusahaan A, B, C, Mejiku, Hibiniu, Micin, Sasa, Royco, semua saya cek teman-teman ya. Itu repricing kita tahun 2023 itu paling kecil. Sok tunjukin ke saya yang lebih kecil dari Prudential. Nggak ada, teman-teman. Ya, repricing Prudential tahun 2023 itu paling kecil. Oke. Nah, di tahun 2023 akhirnya kita sukses dengan repricing. Dan ternyata Dr. Dian dan Pak Tony Benitez, our CEO sekarang gitu ya, dan timnya ya meluncurkanlah satu program yaitu Priority Hospital di September 2023. Sebelum ini, ketika di awal-awal mau repricing, tim produk ya Bu Karin, Pak Kayal, Pak Jun dan tim itu memikirkan solusi gimana nih. Tadi kan lihat lonjakannya tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu angkanya itu gila banget teman-teman ya, dan itu nggak cuma terjadi di Prudential, di asuransi lain pun sama. Oke. Nah, kita juga mikirin tuh tim produk mikir gimana solusinya, dan kebetulan karena Jessica AEC produk dia diajak discussion, akhirnya muncullah satu ide-ide gitu gimana nih kita harus punya solusi dan segala macam. Dan sebelum itu sebelum Pruwell ada Pak Tony di bulan September dan Dr. Dian di bulan September beserta tim meluncurkanlah Pro Priority Hospital. Banyak yang belum ngerti apa sih Pro Priority Hospital itu. Pro Priority Hospital itu adalah rumah sakit yang kerjasama sama Prudential yang memenuhi syarat yang dikasih sama Prudential ya, di mana ada transparansi clinical pathway ya. Jadi ada tindakan klinis yang transparan dan ada transparansi biaya yang sewajarnya. Jadi kayak kita misalnya mau makan di restoran, teman-teman. Makan di restoran ada menunya ada harganya sama nggak ada harganya. Nggak usah ngomong di restoran. Di Bandung itu ada satu rumah makan malam-malam ya sebutan Kalilawar lah gitu ya. Hari ini gue makan, dia nggak ada harga, tuh gak ada list harga. Hari ini gue makan ayam madu, sayur ini gitu ya. Harganya 50.000. Besok
di tempat yang sama, menu yang sama, jumlahnya sama. Gua ngambil dihitungnya 85.000. Saya bilang, hah gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada harganya gitu loh. Nah, itu yang terjadi dengan rumah sakit saat ini gitu. Jadi nggak jelas gitu harganya. Nah, that's why Prudential ya mengeluarkan satu inovasi yang luar biasa menurut saya, ya terobosan yang luar biasa, dan baru Prudential yang punya Pro Priority Hospital di September 2023 keluar Pro Priority Hospital, dan waktu itu banyak yang underestimate. Bisa nggak ya si dokter Dian dan tim ini, Prudential ini bikin bikin rumah sakit join sama kita sebagai PP host gitu ya. Banyak yang underestimate. Ternyata buktinya bisa banget ya. Applause banget buat dokter Dian dan tim, dan luar biasa banget. Teman-teman kan masih baru juga. Kalau misalnya kemarin-kemarin ada kekurangan segala macem, ya itu kita lagi perbaikin pastinya. Apa yang teman-teman rasain juga saya rasain. Tim saya juga ngerasain, semua juga ngerasain. Tapi kita juga udah kasih feedback ke dokter Dian dan tim ya. Kita semua lagi berbenah menjadi lebih bagus. Apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu, kita percaya aja sama Prudential. Prudential pasti akan kasih always listening, always understanding, delivering for every life, for every future lah. Selalu dibenerin ya teman-teman. Selalu ada perbaikan. Jadi yang saya mau teman-teman tetaplah believe sama Prudential ya. Nah, Pro Priority Hospital begitu diluncurkan teman-teman, tingkat klaim itu udah mulai landai ya, mulai sedikit melandai. Oke. Apakah jumlah klaim bisa turun, teman-teman? Ya rasio klaimnya tetap karena kalau lihat data yang Pak Jun tadi kasih ya, teman-teman ya. Saya lihat data yang nambah, premi nambah itu kurang lebih 3%, tapi klaimnya kenaikan lonjakannya itu 39%, teman-teman. Itu sih gila banget ya. Kalau tadi lihat datanya yang begini, sama thread yang tadi Pak Jun kasih itu, premi masuk dipotong komisi kita, dipotong biaya-biaya, sama bayar web itu lonjakannya jauh banget. Di industri asuransi kesehatan, semua perusahaan asuransi sama. Saya udah nanya ke beberapa teman saya juga punya teman yang manajemen di perusahaan asuransi lain juga gitu, nanyain sama, mereka juga berdarah-darah. Tapi kenapa? Tadi ada pertanyaan, tapi mereka kok nggak ada kabar mereka akan repricing lagi gitu ya. Teman-teman, mereka just wait and see for us gitu ya. Bahkan ada yang udah ngomong mau repricing tapi ditahan dulu, mereka pengen lihat Prudential keluarin apa ya. Kita ini memang selalu dicontoh sama orang-orang lain, teman-teman ya. Nah, sampai sini paham ya. Terus yes, kalau Pro Priority Hospital itu memang udah melandai, bikin klaim melandai, kenapa kok masih akan repricing? Teman-teman, seperti saya bilang tadi, sok tunjukin ke saya, perusahaan mana yang kasih repricing lebih kecil dari Prudential di tahun 2023? Enggak ada, teman-teman. Saya udah ngecek semuanya. Ya, ada yang 70%, ada yang 100%, teman-teman, ada yang 40%, ada yang 50%, teman-teman. Prudential cuma sekitar 20% sampai 30%, teman-teman, itu kecil banget. Dan itu masih nggak cukup untuk menutup gap-nya tadi gitu loh. Ya, ngelihat gap-nya tuh gila banget gitu. Nah, teman-teman semua, that's why kalau kita mau repricing, ya, kalau kita nggak repricing itu perusahaan akan bleeding. Tapi kita juga, saya yakin juga perusahaan juga mikir, aduh kasihan ya, belum juga luka. Tadi saya baca di Q&A ya, belum juga ada luka yang lama belum tertutup, sekarang harus ada luka baru gitu ya. Dan that's why sebelum jadi Prudential tuh tahu gitu ya, kita juga paham gitu. Bu Karin, tim produk, semua manajemen, semua paham itu, makanya kita pikirin solusi. Hari ini boleh nggak kita sama-sama singkirkan dulu pikiran tentang repricing jilid 2. Hari ini kita fokus sama-sama ke Pruwell, teman-teman. Ya, dan akhirnya Prudential launching lah Pruwell yang selama ini dipikirin kurang lebih dirancang about 13 months ya. Kalau kemarin saya ngomong sama Pak Kaiau, kurang lebih 13 bulan kita benar-benar mempersiapkan Pruwell ini ya. Dikasih feedback sama leader, dikasih feedback sama beberapa teman agent gitu ya. Nah, akhirnya muncullah Pruwell hari ini. Nah, ini baru appetizer. Teman-teman masih ada bareng-bareng Jessica? Kalau masih ada, boleh dong kasih jempolnya atau kasih tulisan satu, boleh ya. Nah, sekarang langsung boleh ke materi saya. Oke. Oke. Nah, teman-teman, iya baru masuk ke menu main course-nya nih, ya. Menu main course-nya. Pruwell itu apa sih? Singkatnya aja ya teman-teman ya. Pruwell itu adalah produk asuransi kesehatan yang akan dilaunching oleh Prudential tanggal 1 April 2024 dengan konsep risk-based pricing. Ya.
Risk-based pricing itu apa sih? Apa kayak asuransi sebelah gitu ya? Asuransi sebelah biru gitu ya, biru yang depannya A, belakangnya A, 3 huruf gitu, yang bisa kalau gua klaim langsung naik melonjak gitu. Enggak, teman-teman. Enggak seperti itu. Kita, di antara kita, bahkan banyak agent di lapangan yang gagal paham atau belum paham. Nah, konsepnya, kalau Pak Jun tadi bicara sudah sedetail itu, tapi hari ini sekarang Jessica mau bikin secara singkat aja. Teman-teman, Jessica ngomongnya cepat karena waktunya udah terbatas ya. Jadi teman-teman fokus aja, oke? Oke, next slide. Next slide. Sebenarnya risk-based pricing ini konsepnya seperti apa sih? Konsepnya Pruwell nih kayak apa sih? Gini loh, teman-teman. Lu cukup memahami ini aja, oke? Cukup memahami slide yang satu ini. Konsepnya Pruwell itu, kalau tahun ini gua nggak pernah klaim, maka gua cuman naik berdasarkan inflasi medis dan usia. Teman-teman ingat ya, mau di PHS, di PPH, di PPH Plus, PPH Plus Pro, PSS, PSS Pro, itu selalu ada kenaikan berdasarkan inflasi dan usia setiap tahun. Nggak ada yang berubah di sini. Tapi kalau di Pruwell, kalau lu nggak pernah klaim dalam 1 tahun, maka lu akan ngedapetin potongan 5-20%. Oke, 5%, 5-20% ya teman-teman ya. Jadi tergantung, oke. Kalau tahun pertama lu nggak pernah klaim 5%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 15%. Kalau pakai Prime Saver 10, 15, 20%. Itu potongannya kalau nggak pernah klaim di tahun ini. Oke. Tapi kalau lu klaim dan klaimnya di rumah sakit Priority Hospital, maka lu cuma naik berdasarkan kenaikan inflasi dan usia, tapi nggak dapat potongan Pruwell. Jadi sama aja sih kayak yang PPH, PPSS, PPH Plus Pro itu sama gitu ya. Tapi kalau lu nggak pernah klaim, lu dapat potongan gitu ya. Tergantungnya tadi, tergantung kalau lu nggak pakai Prime Saver sama pakai Prime Saver. Kalau pakai Prime Saver, lu potongannya 10, 15, 20. Kalau nggak pakai Prime Saver, 5, 10, 15. Tahun pertama 5, tahun 10, tahun kedua 10, tahun ketiga 15, tahun keempat dan seterusnya itu 15%. Tuh, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau lu klaimnya di rumah sakit non PP Host, maka yang terjadi adalah lu naik berdasarkan kenaikan inflasi dan usia, plus ada multipliernya. Ya, multipliernya 2, kalau udah usia lanjut, karena udah sering sakit, maka multipliernya dikali 1,5 aja. Konsepnya tuh seperti ini gitu ya. Konsep sederhananya kayak gini. Mudah-mudahan teman-teman ngerti. Ya, oke, next slide. Kenapa sih Prudential keluarin Pruwell gitu ya? Ngejawab teman-teman ini ya. Ketika saya dikasih tahu data ini, teman-teman, dalam 1 tahun di Prudential, 100% nasabah, dari 100% nasabah, itu cuma 13% doang yang klaim. Bayangin teman-teman, dari 100% cuma 13% aja yang klaim. Dan hanya 3% yang klaim major. Tapi ketika dari pricing tahun 2023, semua nasabah ikutan naik, termasuk Jessica. Jessica PPH plus Gold. Teman-teman bayangin, coy saya naiknya gila-gilaan. Saya premi kemarin naik per bulan 800.000. Saya nggak pernah klaim loh dari 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, kayaknya nggak adil buat nasabah yang nggak pernah klaim. Nih ya, datanya tadi Pak Jun juga udah kasih. Next slide. Oke, nih teman-teman ya. Kita lihat tuh, bagaimana pengalaman klaim perusahaan kita. Sok, teman-teman lihat dulu di layar. Ya, tahun 2022 customernya 518.000 untuk asuransi kesehatan. Tahun 2023 533.000, itu naik 3%. Tapi total klaimnya naik dari 3,8 T jadi 5,3 T, teman-teman. Naiknya 39%. Oke, tapi ketika dilihat yang klaim ini dari 100% itu cuman 13% doang yang klaim dan 3% yang klaim major, teman-teman. Adil nggak sih kalau gue nggak pernah klaim gitu ya, tapi gue ikutan naiknya gede karena orang ada yang mungkin memang beneran klaim sakit, iya, tapi ada juga yang fraud, ada juga fraud dari oknum rumah sakit gitu ya. Prudential mah akan bayar biar klaimnya, teman-teman. Tapi kalau nggak wajar, rela nggak sih lu? Teman-teman, kalau nanti saya akan liatin beberapa klaim yang menurut saya di luar nulur gitu ya, teman-teman ya. Nanti akan ada, teman-teman, saya akan kasih slide-nya. Top 40 yang klaim di Prudential 1 tahun. Ya, itu bikin shock saya banget, teman-teman. Ya, oke. Nah, ini alasan pertama, teman-teman ya. Gak adil buat nasabah yang gak pernah klaim.
Mungkin teman-teman yang ada di sini juga banyak yang nggak klaim. Mungkin dari satu teman-teman punya di Proofos, dilihat aja yang sering klaim dari 1.000 nasabah lu atau dari 100 nasabah lu, berapa orang sih yang klaim dalam setahun. Nah itu dicek deh ya. Yang kedua, kenapa sih harus Pruwell? Next slide. Next slide. Kenapa sih harus Pruwell? Teman-teman, dengan adanya Pruwell, tahu nggak sih teman-teman, kan udah ada priority hospital, Cies, gitu ya. Ya, ada priority hospital. Tapi teman-teman di luar sana, mungkin kita juga, mungkin nasabah kita, ada banyak yang punya fanatisme dengan rumah sakit tertentu dan dokter tertentu yang ada di rumah sakit non-priority hospital. Orang mah punya uang, saya mah punya uang, gitu ya. Udah aja nggak apa-apa, gua mah nanti reimburse aja, gitu ya. Atau nggak apa-apa lah, gua mah di situ nunggu, nggak usah pulang duluan, gua nunggu jaminan akhir juga nggak apa-apa. Yang penting gua di rumah sakit langganan gua. Nah, seperti itu kan teman-teman. Nah, jadi akhirnya tetap aja banyak yang berobat di rumah sakit non-priority hospital. Ini data yang saya kasih, teman-teman lihat di layar semua. Top 40 klaim. Karena saya dilihatin data ini shock banget. Karena saya minta data saya tahun lalu. Sublime Corporation, 1 KPM. 1 tahun, itu klaimnya cuma 9 miliar, teman-teman. Tapi lu lihat di sini, top satunya. Ya, 1 tahun, 1 orang, bukan 1 KPM, bukan 1 agent, 1 orang, satu nasabah, 1 tahun klaimnya 52 miliar. Make sense nggak? Top 2-nya 13 miliar. Top 4-nya berapa? Top 5. Dan lihat sampai top 38. Itu semua mereka di rumah sakit non-priority hospital. Kebayang nggak kalau seandainya Prudential nggak keluarin Pruwell? Kenapa harus Pruwell gitu ya? Tadi juga ada pertanyaan gitu. Ya, make sense aja sih. Bener, make sense. Prudential akan bayar. Prudential akan bayar kalau lu wajar. Tapi nggak wajarnya itu loh. Nih ya, saya punya nasabah nih ya. Saya punya nasabah. Dua-duanya sakit, sama-sama sakit batu empedu. Satu di rumah sakit Pro Priority Hospital. Ini saya ngomong bukan sebagai manajemen loh ya. Ini saya ngomong sebagai agent dan sebagai leader yang ngalamin di lapangan. Nasabah saya di rumah sakit non priority habisnya 60 sampai 80 juta. Di rumah sakit non priority 250 juta. Ya. Itu sih gila, teman-teman, sama-sama batu empedu, sama-sama batu empedu loh. Emang beda ya? Yang satu pakai emas, operasinya pakai berlian. Enggak kan? Sama aja gitu, tapi jauhnya beda. Satu 60 juta, satu 50 juta gitu loh. Teman-teman, saya juga ada di pihak nasabah. Saya juga akan membela nasabah. Tapi kita juga harus, kalau memang wajar, biasanya wajar, Prudential harus bayar. Tapi kalau nggak sewajarnya, emang lu rela? Gue sih nggak rela ya. Saya juga nggak rela. Bahkan ada juga gitu ya, sakit, kemarin nasabah saya juga DBD, sama-sama biasa aja, sama-sama nggak ada komplikasi, nggak parah-parah amat, trombosit ya segitu-gitu aja. Di rumah sakit Pro Priority Hospital itu cuma sekitar, itu udah lama ya, itu udah agak lama, itu 20 jutaan. Di rumah sakit non priority itu bukan komplikasi, kecuali udah ada komplikasi, turun ngedrop segala macam, kayak keponakan saya kemarin sampai nyerang segala macam, itu habis 100 juta. Prudential di rumah sakit Pro Priority, Prudential bayar. Kalau make sense dan wajar, kita akan bayar, gitu ya. Tapi kalau dia nggak make sense, nggak wajar itu loh teman-teman, sama-sama nggak ngalamin komplikasi ya, sama-sama trombosit segitu-gitu aja gitu, yang satu 20 juta, yang satu 50 juta, saya tuh sampai bingung gitu loh ya. Nah, ini kita lihat datanya top 38 ya, itu semua non priority. Make sense 52 miliar. Saya bingung, sakit apa ya 1 tahun 52 miliar. Kemarin nasabahnya Irsan, teman saya gitu ya, itu 1 tahun klaim cancer darah, leukemia gitu ya, itu cuma 7 miliar di rumah sakit Singapura, teman-teman ya. Itu pun di Singapura yang non priority mungkin ya teman-teman ya. Nah, inilah kenapa. Ya, kalau seandainya nggak pakai, ya tetap, kalau misalnya nggak pakai Pruwell, orang kan tetap, gimana tadi dia nanya gini, Cies, kan nggak masalah toh, yang penting udah ada priority hospital. Nasabah kan bisa milih segala macam. Saya bilang, emang saya mau nanya, emang nasabah kalau nggak dikasih repricing, kenapa harus ada repricing? Kenapa nggak langsung keluarin Pruwell aja, tapi tanpa harus repricing? Kalau nggak ada repricing, emangnya lu nasabah mau pindah ke Pruwell? Emang agent akan ngarahin nasabah untuk pindah ke Pruwell? Enggak kan? Kalau enggak, what happen? Rumah sakit non priority akan tetap berjaya gitu ya, tetap nggak mau kekeh, nggak mau tanda tangan buku tarif segala macam ya. Kalau seandainya ada Pruwell, teman-teman, ya nasabah-nasabah akan pindahnya ke
rumah sakit Ruel, ya PP Host gitu loh. Ya, kalau udah pindah ke PP Host, yang non PP Hostnya itu juga kehilangan masa. Kalau udah kehilangan masa, maka mereka akan mau nggak mau pasti akan bikin MOU sama Prudential untuk jadi PP Host. Nah, ini kurang lebih kenapa Prudential harus keluarin Ruel. Oke, next slide. Ya. Nah, tadi Pak Jun kan udah bawain sebenarnya, tapi mungkin ada yang pengen bahasa lebih sederhana. Oke, gini, oke. Kalau lu punya nasabah PPH atau PPH Plus atau PPH Plus Pro atau PSS Plus Pro dengan pembayaran bulanan dan lu mau konversi ke Pruwell di bulan April, lu langsung ya dengan premi baru. Gampang, ini Maya. Kedua, kalau lu punya PPH Plus atau PPH Plus Pro Unit Link dengan pembayaran tahunan dan lu migrasi ke Pruwell di bulan April, maka dan bayarnya tahunan ya, ini kalau tahunan, maka lu akan bayar selisihnya untuk jadikan top up. Tapi kalau lu punya PSS Plus atau PSS Plus Pro, pembayaran tahunan, migrasi ke Pruwell di bulan April, maka lu bayar premi baru dulu, maka premi lama akan di-refund prorate. Ya, komisi yang kemarin juga akan di clawback. Ada pertanyaan tadi di Q&A. Kalau tanggal 21 Januari gua belinya gimana? Bayar tahunan. Lu bikin lagi di Pruwell baru ya baru premi baru yang lama ini akan di refund prorate ya teman-teman, komisi juga akan di clawback. Kalau di atas 21 Maret sampai 31 Maret itu nanti bisa dapetin penawaran Pruwell nggak? Bisa, teman-teman. Bisa, tapi nanti manual ya, tidak ada di banner dari 21 sampai 31 Maret. Ya. Itu yang saya tahu kemarin saya udah tanya ke bagian produk ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti detailnya ada di pertanyaan ya. Tadi kayak misalnya unit link ke PWH, ke standalone segala macam nanti ada di slide tanya jawab. Oke. Next slide. Semoga yang ini paham ya, teman-teman ya. Nah, tadi Pak Jun juga bilang, kenapa sih harus konversi dari bulan April sampai bulan Juni? Karena lu kalau bisa bawa nasabah konversi dari bulan April ke bulan Juni, maka akan dapat potongan 5-15%. Buat nasabah baru 5%, buat nasabah yang ada klaim 10 bulan terakhir, konversi ke Pruwell itu 5%. Jadi ada nasabah yang pernah klaim juga, klaim minor-minor, misalnya DBD, Denyu gitu ya, atau kecelakaan, atau segala macam yang minor-minor gitu teman-teman ya, itu juga dapat GIO, dan itu akan dapat potongan 5%. Oke. Kalau lu nggak pernah klaim, nasabah existing nggak pernah klaim dalam 10 bulan terakhir, maka dapat potongan 10%. Kalau nggak ada klaim dan pakai Prime Saver, dapat potongan 15%. Itu buat nasabah. Buat agent dapat apa Cies kalau gue ngerjain? Kan kalau nggak ada duitnya kadang nggak mau kerjain gitu ya. Oke. Kalau potongannya, potongan apa dulu? Kalau potongan ini kan potongan konversi. Konversi ini ya cuma di sekarang aja. Next year-nya itu dapat potongan dari Pruwell antara lu klaim atau nggak klaim, atau klaim di PP Host atau nggak atau klaim di luar PP Host ya. Nah, untuk agent dapat apa Cies? Untuk agent itu bisa kalau misalnya bisa bawa konversi dari April sampai Juni, maka lu akan dapat komisi delta dan omset delta. Delta tuh apa sih, Cies? Selisih, teman-teman, selisih. Ya, misalnya nih dari sejuta ke 2 juta ke 1.500.000 misal, sejuta sampai 1.200.000 deh ya. Nah, lu dapat komisi delta, API delta, dan lu plus dapat ekstra komisi, teman-teman. Kalau lu bisa bawa konversi di bulan April dan Mei, lu dapat ekstra komisi 5%. Kalau di bulan Juni, lu dapat ekstra komisi 2,5%. Ya, jadi yuk sama-sama digencarin April, Mei ini lu beresin untuk konversi 2 bulan ini dapat komisi ekstra komisi 5%. Ya, sampai sini paham ya, teman-teman ya. Oke, next slide. Oke, nggak perlu pusing-pusing teman-teman, nanti slide saya akan saya bagikan juga ya, nggak perlu nanya-nanya, capture-capture, fokus aja ya, nanti saya bagiin. Nah, ini pertanyaannya, apakah bisa pindah dari unit link ke tradisional saat ini? Kalau mau Gio belum bisa.
Tapi kalau bikin full underwriting, kalau mau bikin SPAJ baru, yaitu full underwriting, mengulang masa tunggu dan lain-lain. Aduh, Cies, gitu ya. Tolonglah daripada diembat sama perusahaan lain, boleh dong pindah ke Gio, ke PSS, ke tradisional tanpa mengulang masa tunggu. Doain ya teman-teman, kita juga lagi berjuang di AIC Product minta hal ini. Semoga Tuhan dengerin, semoga semuanya juga bisa, ini akan menjadi happy problem buat kita. Sampai banyak yang bilang nggak apa-apa ya, nggak dapat commission, nggak apa-apa, nggak dapat omset, tapi yang penting nasabah bisa pindah ke stand alone. Doain ya, udah jangan protes, kita berjuang juga di sini. Udah jangan nanya-nanya yang lain ya. Pokoknya saat ini. Apakah bisa ada kemungkinan? Nggak tahu. Kita lagi perjuangin. Doain eh, kita semua ya di AEC semua juga lagi berjuangin. Teman-teman doain aja. Oke? Oke, next slide. Oke. Nah, what to do next? Yes, apa yang gue lakukan nih sekarang? Nah, 5 hari ini ya dan sampai 3 bulan ke depan, teman-teman, yuk bikin konten Pruel. Tutup dulu, kita bikin nomor 1 dulu, Mas Satrio ya. Bikin konten tentang Pruel yang menarik dan post secara masif. Teman-teman lupakan repricing jilid 2. Gak ada repricing jilid 2. Oke, di pikiran kita nggak ada repricing jilid 2. Yang ada adalah Pruel. Tahan dulu pertanyaannya. Saya tahu pertanyaan teman-teman kurang lebih seperti apa. Ada semua nanti tanya jawab dan handling objection-nya. Semua ada di belakang. Oke. Slide saya sampai jam 9 malam. Tapi percayalah, slide saya ini saya bikin dengan survei. Survei ke teman-teman leader lu pertanyaannya apa. Nanti gue pikirin jawabannya. Ya, jadi sertifikasi untuk keluar kota semua udah bisa. Ya, teman-teman semua yang masih ada sampai sore hari ini. Mau nggak teman-teman bareng-bareng kita gencarin sama-sama kita kampanyekan Pruel secara masif. Posting di media sosial dengan hashtag All is well with Pruel. All is well with Pruel. Dan satu lagi hashtag sehat pangkal bisa ya. Kenapa? Ya kalau sehat pangkal bisa ada filosofinya sendiri ya. Nanti teman-teman bisa lihat di Instagramnya Prudential atau di podcastnya Prudential. Kalau all is well with Pruel ini ide teman-teman dan yang saya tambahin lagi with Pruel gitu ya. All, semua akan baik-baik aja teman-teman. Buat kita, buat nasabah, buat Prudential ya. All is well with Pruel, sehat pangkal bisa. Boleh nggak di sini teman-teman ya semua saya tahu ya agent-agent Prudential nih semuanya kreatif ya. Saya minta 5 hari ke depan 27 mulai hari ini 27 Maret, 28, 29, 30, 31 Maret teman-teman bikin konten sekreatif mungkin tentang Pruel, dengerin dulu sampai belakang materi saya. Nanti teman-teman bikin konten semenarik mungkin tentang Pruel. Oke. 5 orang yang paling menarik teman-teman posting di IG, di Facebook, di TikTok terserah, pakai hashtag all is well with Pruel sama hashtag sehat tanggal bisa. Teman-teman tag Prudential dan tag Jessica underscore Kwan. Nanti Prudential akan pilih 5 pemenang yang paling menarik akan mendapatkan OVO masing-masing 100.000 dan yang kalaupun nggak menang teman-teman kalau menarik teman-teman saya akan viralkan teman-teman ya dan pasti akan berdampak dan menjadi berkat buat teman-teman yang lain ya. Yuk sama-sama. Siapa di sini yang mau viralin Pruel dengan pakai hashtag all is well with Pruel, hashtag sehat pangkal bisa, boleh dong ketik 1. Ya, saya minta teman-teman terutama yang Gen Z, milenial, yuk sama-sama kita bikin konten yang menarik dan kita masifkan posting secara masif tentang Pruel ya. Wow, banyak banget nih ya yang mau posting. Oke? Oke, itu yang pertama. Kenapa sih harus lu posting secara masif? Karena gini loh, orang-orang itu biasanya cenderung ikut-ikutan. Lu sering posting, lu bilang, apa sih ini? Apa sih ini? Akan banyak yang nanya. Oke? Lalu yang kedua, setelah gue bikin konten, what to do, Cies? Oke, boleh dibuka. Nah, broadcast ke semua nasabah atau mulai WhatsApp nasabah, lu mulai kirim-kirim ke nasabah, lalu bilang ngomong, Pak, kok terus biasanya lu abis kirimin konten, abis kirimin video, pasti ada yang nanya, ya. Kalau ada yang nanya, ini apa? Ini apa maksudnya? Nah, lu langsung bilang, ya, kalau dia orangnya tipikal WhatsAppan, lu boleh WhatsApp. Kalau lu telepon, lu minta telepon, ya. Tinggal bilang, Pak, kok, ya, Pak, Bu, kok, Ci, AA, Teteh, Prudential keluarin produk asuransi kesehatan baru yang super keren buat kita-kita yang sehat-sehat. Nah, teman-teman, ini lu pisahin dulu yang sehat-sehat, nasabah yang sehat-sehat atau yang pernah klaim minor-minor gitu ya. Teman-teman pisahin dulu, hubungin dulu, dibikin satu grup WhatsApp gitu ya. Bukan satu grup ya, satu grup broadcast gitu ya. Jadi mereka tidak dalam satu grup, jadi lu bikin broadcast itulah ya tahu di WhatsApp
Nah, lu dikirimin konten, nanti pasti akan ada yang nanya, gitu kan? Langsung lu bilang, Prudential keluarin produk asuransi kesehatan yang baru, yang super keren buat kita-kita, yang sehat-sehat, atau yang nggak pernah klaim, dan juga jadi solusi keren kita, solusi keren kalau kita nggak klaim, supaya nggak cepet-cepet repricing. Produk baru ini bakal lebih susah untuk difraudkan oleh oknum-oknum yang nakal, baik rumah sakit maupun eh, nasabah, ya teman-teman ya. Dan tahu nggak sih, nanti ngomongnya ini kan harus ditulis ya teman-teman ya, tapi bahasanya nanti lu bahasa lu sendiri aja. Tahu nggak sih lu, ya ini nggak semua orang yang dapat penawaran ini loh, dan lu termasuk salah satunya yang ada dalam penawaran ini. Nah, kebetulan nih mulai minggu depan tanggal 1 Senin, gua itu ada roadshow ke daerah Singgasana, Mekarwangi. Lalu ngomong ke daerah Serpong, Tangerang, misalnya kemana. Gue ada roadshow ke daerah ke rumah nasabah daerah Singgasana. Nah, dari hari Senin sampai Jumat, lu prefer hari apa? Sok gue kosongin waktunya buat lu. Gue Rabu deh. Oke, Rabu lu prefernya pagi, siang, sore, malam. Gue mau jelasin soal Pruwel ini, gue cuma butuh waktu 15 atau 30 menit aja. Nah, kalau masalahnya pas udah ketemu dan mereka dan akhirnya jadi sejam 2 jam, ya itu urusan kalian, ya. Tapi bahasa ngomongnya seperti itu, dan it works for me when kemarin repricing 2023, teman-teman. Ya, tahun repricing 2023 saya ngomong gini, minggu depan gua akan ke daerah Singgasana Mekarwangi. Lu bisanya hari apa? Senin sampai Jumat, lu pilih hari apa? Lu pilihnya jam berapa? Oke. Nah, itu untuk yang responding. Oke. Nah, kalau yang udah lu broadcast, lu udah WhatsApp tapi dia nggak baca atau cuekin atau abain, lu WhatsApp lagi. Kok info di atas udah dibaca, udah ditonton, udah dilihat, ada yang mau ditanya nggak? Belum, sok atuh tonton sebentar, sok atuh call lihat sebentar. Kalau udah lihat lu nggak ngerti, tanyain ke gua, ya. Nah, kalau udah gitu, ya udah, kalau udah lihat nanti gua telepon sebentar ya. Nah, lalu ngomong lagi kayak yang atas. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Semoga ya bisa kepake sama teman-teman. Nah, yang ketiga, ini paling penting. Gak usah bahas repricing, abaikan dulu repricingnya, anggap yang gak ada dulu. Lu fokus sama Pruwel, Pruwel, Pruwel. Kita sukseskan konversi Pruwel. Teman-teman, ketakutan itu kadang cuma di pikiran kita, ya. Kalau ada produk bagus, produk baru, viral, diposting secara masif oleh kita semua, itu pasti mereka pengen tahu apa nih, ya. Oke, tahan dulu pertanyaannya, kita lihat next slide, ya. Oke, nah ini nih prediksi pertanyaan yang bakal muncul di lapangan dan handling objection-nya, ya. Bagaimana Sabah yang mengalami gini loh, nanti akan dijawab, sabar Pak Hadi Hartanto ya. Nanti kan semua saya bilang akan ada di slide materi tanya jawab saya. Nanti tunggu dulu aja ya, sebentar juga akan dijawab. Oke, pertanyaan pertama yang terjadi di lapangan. Cies, kalau lihat laporan keuangan 2023, Prudential kan masih untung banyak, ya. Kenapa kok repricing sih gitu? Kalau seandainya dia nggak mau Pruwel dan lu ngomong kan, ini kalau misalnya dia kan kalau misalnya dia nggak mau Pruwel, dia repricing, ya kan? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, ya harusnya ini memang pertanyaan ada di bawah, tapi ya udahlah ya, karena ini top question yang ditanyain sama leaders. Ya, mereka teman-teman leaders kayaknya punya ketakutan akan ada pertanyaan seperti ini di lapangan, ya. Kalau di laporan keuangan 2023, Prudential kan masih untung banyak, berapa triliun. Kenapa kok repricing? Oke, seperti yang saya bilang tadi ya. Satu, jumlah klaim medical di industri tadi Pak Jun bilang meningkat 25% dibanding tahun 2022. Benar ya? Dan teman-teman ya, terutama tadi saya juga bilang ya, bahwa asuransi kesehatan itu adalah tahunan. Dia akan lihat premi masuk dan klaim yang dibayar dan akan direview untuk tahun berikutnya. Beda sama asuransi jiwa. Oke, tapi ini jawabannya juga ya. Jumlah klaim di medical industry ini jawaban yang apa ya? Jawaban baku lah ya. Ada inflasi setiap tahun dan segala macam, maka perlu dilakukan annual repricing untuk memastikan perlindungan nasabah. Nah, ini bahasa bahasa baku banget. Tapi lu tinggal bilang tadi bahwa asuransi kesehatan itu adalah asuransi yang tahunan, bisnis tahunan, direview premi dan klaim yang berjalan dalam 1 tahun. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua lagi, kalau dia jawaban yang kedua kalau nggak memuaskan mereka, coba cek laba 2022 versus 2023. Ada penurunan. Dan pastinya untuk menjaga keuangan yang sehat jangka panjang harus do something. Ingat bos, ini bisnis juga ya. Ini
bisnis. Yang namanya bisnis itu harus growth. Kalau lu punya bisnis, bisnis itu harus bertumbuh. Ya. Ada juga omongan dari beberapa leaders bilang ini, asetnya Prudential banyak. Dia aset Prudential banyak, udah aja dijual, udah nggak usah repricing segala macam. Hey guys, ya kita mementingkan, maksudnya mikirin nasabah, iya, benar. Nasabah yang mana yang dipentingin? Nasabah yang nggak klaim banyak juga loh, bahkan lebih banyak, 87%. Ya kan? Yang klaim cuma 13%. Yes, ya. Apakah karena itu kita mengorbankan, apa karena yang klaim segini, kita ngorbanin yang nggak pernah klaim? Dan sebagai seorang pebisnis juga, kita juga harus tahu bahwa bisnis itu harus growth. Nggak bisa kalau bisnis itu kita nggak growth. Ya, coba kita jadi pemegang sahamnya Prudential deh, teman-teman. Ya, kita juga harus mikirin ada growth. Ya, oke. Pertanyaan Pak Jason nanti ada juga. Ya, nggak cuma Prudential yang naik Pak, banyak ya. Nah, pertanyaan yang kedua di lapangan. Pruwel mah kayak mall, harga dinaikin dulu baru didiskon. Tuh ya. Ada yang nanya kayak gini, teman-teman. Tenan promo diskon itu hanya tersedia terbatas waktunya bersamaan dengan peluncuran produk Pruwel dan diskon khususnya bagi yang tidak pernah klaim di 10 bulan terakhir. Ya, jadi ambil kesempatan itu untuk mengambil Pruwel. Bukan Cies, bukan ini maksudnya. Tiap tahunnya itu loh Cies, kan kayaknya naik dulu baru dipotong, naik dulu baru dipotong. Guys, please percayalah sama Prudential. Prudential itu nggak mungkin ya kayak ngelakuin kayak gitu. Coba lihat di next slide, di next slide. Tadi Pak Jun udah kasih, saya kasih lagi. Next slide. Oh, oke. Habis ini ya, teman-teman ya. Oke, ya. Jadi ngejawab ya, teman-teman ya. Tadi diskon enggak seperti itu. Ya, jadi diskon cuma ada di 3 bulan dan yang kedepannya juga dinaikin dulu baru di diskon enggak seperti itu. Nanti ada di slide yang setelah ini, oke? Nah, ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Cies, emang kalau udah ada Pruwel, apakah dijamin tidak ada repricing lagi? Repricing akan tetap terjadi setiap tahun dikarenakan inflasi medis tahunan. Repricing itu kenaikan berdasarkan kenaikan ya. Dari dulu juga sebenarnya ada repricing setiap tahun ya berdasarkan inflasi berdasarkan usia. Nah, sekarang yang kita kontrol adalah tadi kan saya bilang penyebab repricing inflasi. Lalu fraud dari oknum nasabah dan dari oknum rumah sakit. Nah, kalau inflasi kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol ada nomor 2 sama nomor 3. Pruwel ini menjadi solusi yang bagus untuk bisa kontrol nomor 2 sama nomor 3. Dengan adanya Pruwel, maka tingkat kenaikan premi bisa lebih landai setiap tahunnya. Premi juga bisa lebih murah dari produk asuransi S-Charge yang bukan Pruwel. Inilah slide-nya, next slide. Ini gambaran dari yang tadi Pak Jun jelasin. Saya akan jelasin secara bahasa lapangan, yang gampang aja. Fokus sama yang PSSD gitu ya. Fokus yang kanan, sama aja ya konsepnya sama. Tapi lu lihat yang kanan. PSS Pro versus PWM. Lu akan bilang akan ngerasa seperti ini. Aduh, tadi seperti yang tadi ada pertanyaan. Kayak di diskon, dinaikin dulu baru di diskon. Teman-teman, makanya saya bilang percayalah sama Prudential. Prudential keluarin Pruwel tuh jadi kasih solusi buat kita. Nih, kalau ke Pruwel itu bisa lihat ya di yang paling atas. Lu nggak pernah klaim, kalau PSS Pro, lu naiknya segitu. Kalau lu PWM tuh di bawahnya. Nggak kerasa hari ini ya, tapi lu lihat lagi 3, 4, 5 tahun lagi, orang yang nggak pernah klaim atau klaim-klaim minor ya atau klaim di rumah sakit PP Host itu pasti akan lebih murah daripada yang tidak Pruwel. Tahu nggak teman-teman, Pruwel ini konsep Pruwel ini udah ada di Singapura dari tahun 2017. Oke. Dan di tahun 2022-2023, tadi Bu Karin di video podcastnya bilang, semua mengalami kenaikan inflasi medis yang tinggi ya, dan semua repricing, di luar negeri pun repricing. Tapi tahu nggak kamu, Prudential Singapura itu perusahaan asuransi kesehatannya adalah yang paling rendah kenaikannya. Kenapa? Karena terkontrol sama produk asuransi yang kayak Pruwel ini, teman-teman. Dan kita, nasabah kita akan ngerasain dampaknya nanti. Nggak sekarang mungkin, tapi kita lihat 3, 4, 5 tahun lagi. Udah nggak usah pusing mikirin micin, Sasaroiko, segala macam gitu ya, teman-teman.
yang katanya nerima tanpa mengulang masa tunggu segala macam. Lihat, tahun ini mereka juga akan di pricing. Tahun berikutnya, lu lihat, percaya omongan gua. 2-3 tahun dari sekarang, kita akan lihat mereka kayak gimana. Ya, teman-teman. Udahlah, believe sama Prudential, teman-teman. Kita kasih solusi. Oke? Kamu lihat yang skenario kedua. Kalau lu klaim di PP Host, sama-sama klaim di PP Host, lu stay di PPSS Pro, sama pakai Pruwell. Ya, tetap lebih murah yang Pruwell. Kalau lu terjadi klaim di non PP host, mungkin ada penonjakan di tahun kedua. Oke, naik set gitu yang kuning. Tapi kalau lu balik di PP host, jadi lebih turun lagi. Tadi ada pertanyaan, kalau gue klaim hari ini terus tahun depan naik, kalau terus gue nggak klaim atau klaim di PP host, apakah tetap naik-naik terus? Enggak, balik lagi, nggak usah pusing, ikutin trainingnya lagi. Jadi cuman naik setelah saat itu, ya. Oke, believe me, teman-teman ya, kita harus percaya sama Prudential kasih solusi ini. Tahu nggak lo, ketika Prudential kemarin udah mulai sertifikasi Pruwell segala macam, teman-teman ya. Saya punya teman-teman satu grup yang isinya agen asuransi banyak-banyak dari Meiji, Kui, Biniu, Micin, Sasaroiko dan segala macam. Ya, mereka cuma nanya, yes, Pruwell itu apa? Boleh nggak share sama kita? Yes, Pruwell itu kayak apa? Boleh nggak share sama gua? Bahkan ketika Bu Karin mau minta approval OJK untuk Pruwell ini, OJK bilang apa? Bu, ini keren banget. Ini solusi untuk masalah kita. Ya, industri asuransi kesehatan saat ini. Boleh nggak Bu ngajarin asuransi lain? Terlalu polos OJK ini ya, teman-teman. Kita harus ngajarin asuransi lain ya. Tahan dulu aja biarin ya. Biarin kita dulu di pasar. So, teman-teman, lihat betapa banyak yang mereka pengen tahu. Ya, tadi ada yang bilang perusahaan asuransi lain kok nggak repricing, teman-teman. Mereka akan repricing tahun ini, percaya sama saya. Mereka akan repricing Mejiku, Hibiniu, Royco, Sasas, Micin, semua akan repricing, teman-teman. Bahkan ada yang tadi saya bilang, perusahaan asuransi udah bilang mau repricing, tiba-tiba surat edaran lagi, ditahan surat repricingnya sampai bulan April atau bulan Mei. Buat apa artinya? Nunggu elu, gitu ya. Nunggu kita. Mereka pengen contek Pruwell tuh seperti apa, teman-teman. But you know what? Sekalipun mereka udah tahu Pruwell kayak apa nanti 1 April, ya minimal mereka take 6 months untuk bisa niru kayak gini, or maybe a year, teman-teman, karena ini nggak mudah. Prudential aja take 13 months ya untuk bikin Pruwell seperti ini. Jadi ya saya pakai bahasa Indonesia. Mungkin mereka butuh 6 bulan, teman-teman, ya, atau setahun lebih untuk bisa contoh contek Pruwell, teman-teman. So sebelum mereka mencontoh, yuk sama-sama kita sukseskan dulu Pruwellnya, oke? Jadi jangan sampai mereka mereka keluarin juga nanti, lu baru mau ngerjain Pruwell, oke? Ya teman-teman paham ya, oke? Teman-teman, produk kalau kata Pak Revan, produk itu bisa dicontoh, produk itu gampang ditiru, tapi agency force itu susah dimiliki sama asuransi, susah ditiru ya. Kita Prudential punya agency force yang luar biasa. Saya, teman-teman semua ya, kita adalah orang-orang yang luar biasa, agency force yang luar biasa, bukan mental tempe yang dikit-dikit pindah, dikit-dikit loncat, dikit-dikit karena ini itu pindah sana pindah sini, enggak ya. Saya yakin kita udah dibawa Tuhan sejauh ini sampai hari ini di Prudential, bukan untuk nyerah hari ini. Ya, saya percaya sama teman-teman, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Oke, satu hal yang saya minta sama teman-teman, percaya sama Prudential. Oke, lanjut ya, next slide. Ya, pertanyaan berikutnya. Nah ini nih, bagaimana dengan RS daerah yang belum ada RS priority CS? Banyak loh rumah sakit yang belum ada belum jadi priority hospital di daerah. Nah, nih teman-teman, bagi daerah yang belum memiliki PP Host akan dilakukan pengecualian hingga nasabah tetap bisa pergi ke RS tanpa perlu khawatir dikenakan multiplier 2 kali. Oke, jelas ya. Next slide. Oke. Oke. Kalau RS priority di luar negeri gimana? Di Malaysia nggak ada, di Singapura nggak ada. Teman-teman, kami sudah ada 4 ya. Kita sudah ada 40 RS priority di luar negeri dan sedang berusaha untuk memperbanyak jaringan PP Host di luar negeri sampai dengan jaringan worldwide. Jangan khawatir, berita baiknya akan segera di-share. Kemarin di meeting aja juga udah dilihatin ya teman-teman ya. Ada beberapa ratus yang lagi di lobby. Jadi teman-teman sabar. Ya, semua juga butuh proses. Masak mie goreng, mie instan aja butuh proses, teman-teman. Apalagi hal kayak gini, gitu ya. Believe Prudential, trust Prudential. Boleh ya, teman-teman believe sama Prudential sekali lagi ini. Ya, oke teman-teman ya.
yang mau lebih believe lagi sama Prudential mau boleh ketik angka 1, teman-teman ya. Oke. Oke, next slide. Nah, biaya pendamping akan dihilangkan kalau seenaknya mengubah ketentuan polis. Bukan dihilangkan, teman-teman, diturunin ya di PPH. Tapi kalau di Pruwel nggak ada, karena produk baru memang pendamping itu akan dihilangkan di Pruwel. Di PPH, kalau stay di PPH akan diturunkan. Saya akan jawab dulu yang di Pruwel. Kenapa kok dihilangkan di Pruwel? Teman-teman tahu nggak? Kita tahu sama tahu lah ya betapa biaya pendamping itu banyak di abuse sama rumah sakit. Ya, padahal nasabahnya bilang udah nggak usah kita cukup, nggak apa-apa Bu, habisin aja. Sehari 850.000 harus habis. Dan gilanya ketika saya jenguk nasabah di salah satu rumah sakit swasta di Bandung, saya pesen miswa dipesenin sama nasabah saya, miswa satu mangkok isinya ayam suwir sedikit banget, harganya 200.000 cuy, ya. Hotel pun nggak segitu 200.000 teman-teman, ya. Nah, kalau misalnya nanti ada nasabah yang nanya segala macam, kenapa kok harus dihilangkan atau sayang atau gimana? Kita akan tinggal nanya, sebenarnya lu beli PPH, lu beli black card ini buat tertanggung atau buat pendamping? Kalau lu beli buat tertanggung, sebenarnya lu nggak butuh ini. Ya, pendamping sebenarnya gini, lu masuk rumah sakit dalam setahun tuh berapa kali sih? Ya, lu bayar premi seumur hidup. Lu masuk rumah sakit dalam setahun berapa kali? Worth it nggak biaya pendamping itu dengan repricing yang meningkat dan di-abuse sama rumah sakit? Enggak kan? Daripada buat rumah sakit yang nakal, mendingan lu buat preminya dikurangi. Oke? Ya. Nah, itu untuk jawaban yang Pruwel dihilangkan. Kalau penyesuaian diturunkan di produk lama, ya. Manfaat pendamping itu tidak dihilangkan, tapi terdapat penyesuaian untuk menjaga agar besar repricing tidak lebih tinggi, ya. Dan itu sudah ada di polis, teman-teman. Jadi tidak mengubah manfaat seenaknya, gitu ya. Tapi ada di dalam aturan di buku polis. Yuk kita lihat bareng-bareng. Next slide. Oh iya, tahu nggak teman-teman? Prudential tuh harus, ini mungkin banyak yang nggak tahu. Saya mau kasih tahu. Prudential tuh harus bayar biaya pendamping 1 tahun tuh berapa? 100 miliar. 5% dari total klaim, teman-teman. Kebayang nggak sih? 100 miliar hanya untuk biaya pendamping. Make sense nggak sih? Ya, teman-teman ya. Nah, itu yang saya mau kasih tahu berdasarkan data, teman-teman. Dan itu benar-benar wow banget gitu loh. Ya. Nah, ini kita balik ke pasal ini. Pasal 8 ayat 5 di buku polis. Teman-teman silakan cek buku polis masing-masing. Ya. Masalah man, Oke, masalahnya manfaat pendamping udah dikurangi tetap repricing. Sis, Bu, repricing itu yang banyaknya bukan cuman di biaya pendamping. Biaya pendamping itu sebagian kecil, sebagian besarnya adalah ya tadi inflasi, fraud dari oknum rumah sakit. Ya, itu kecil, kita bisa hilangkan yang nggak penting-penting. Balik lagi tadi, ini loh, saya mau nanya sih gini loh, simpelnya. Lu bensin naik, lu nggak protes. Uang sekolah naik, lu nggak protes. Lu tetap sekolah kan? Lu tetap naik mobil kan, beli bensin kan? Asuransi kesehatan kita, Prudential 28 tahun berdiri. Baru di pricing sekali. Dan itu udah ngomel-ngomel. Tuh, sebenarnya gimana sih nalarnya? Gitu ya. Kalau seandainya kita nggak ngelakuin Pruwel, lupakan dulu repricing jilid 2. Kita mikirnya Pruwel, nggak ada repricing jilid 2 dulu. Pruwelnya dulu disukseskan. Gitu loh, teman-teman. Ya, oke. Balik lagi ke sini. Ya, ini adanya apakah repricing, apakah program jadi solusi, berarti nggak dengerin barusan saya ngomong teman-teman ya. Aduh, barusan lo saya ngomong menjawab pertanyaan itu ya. Oke. Oke, baik lagi nih. Pasal 8 ayat 5. Penanggung berhak mengubah manfaat dan atau syarat dan ketentuan dari ketentuan khusus asuransi tambahan Pro Prime Healthcare Plus dengan pemberitahuan tertulis kepada pemegang polis paling lambat 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku ya. Jadi ini ada pasalnya ya. Oke. Lalu dari OJK, aturan OJK. Next slide. Nah, ini aturan dari OJK ya. POJK nomor 22 tahun 2023. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang mempengaruhi perjanjian mengenai produk layanan dari PUJK ya, informasi. Nah, ini semua ada ya, tinggal baca aja deh ya, biar cepat aja ya. Oke. Nah, ini
kurang lebih aturan yang bisa kita pegang. Oke, untuk soal perubahan manfaat biaya pendamping. Next slide. Nah, ini nih, kenapa prudensial saja yang naik, teman-teman? Inflasi kesehatan, abuse, overtreatment, dan fraud oleh oknum nasabah maupun rumah sakit berdampak pada semua perusahaan asuransi. Mereka juga akan naik lagi segera. Percaya sama saya, Meiji, Kuhibiniu, ya, Orange semua akan naik dalam waktu dekat. Mereka lagi ngeliat Pruel dulu, ya. Dan per 1 April Gunung Merah mengeluarkan produk yang dan itu sudah dan akan tertulis dalam polisnya, mereka akan naik 15-30% every year, ya. Dan itu juga lagi gaduh di perusahaan Gunung Merah, ya teman-teman ya. Per 1 April mereka akan keluarin produk baru, tradisional asuransi kesehatan tradisional dengan ketentuan naik tiap tahun 15-30%, ya. Oke, kalau perusahaan asuransi lain, teman-teman, mereka nggak memperjuangkan ya udah naik mah naik aja, repricing mah repricing aja gitu. Kita nggak, udah lupakan dulu repricing, kata saya juga, sukseskan Pruwell, teman-teman. Ya kita mah mikir, Prudential mikir gimana caranya supaya nggak ada repricing, supaya nggak repricing ya ke Pruwell. Oke, next slide. Nah, kenapa harus Prudential duluan? Oke, ya, karena mereka nunggu kita mau lihat dan mencontek solusi yang kita punya untuk hal ini. Ya, oke. Kenapa nggak Prudential? Kenapa kok kita Prudential nggak nunggu yang lain aja? Nggak bisa, ya. Nasabah kita paling banyak, kita market leader, teman-teman. Ya, kita nggak bisa nunggu, biarin aja. Kita bukan follower, ya. Kita adalah market leader. Ya, biarin aja orang lain jadi follower, kita yang jadi market leader. Oke, dulu juga sama repricing. Kenapa kita nggak nunggu yang lain aja repricing? Tahu nggak? Ketika kita udah sukses sama repricing, kita udah beres, kita udah tenang segala macam, mereka baru gaduh, mereka baru pusing, mereka baru bingung, ya teman-teman. Dan mereka ingin nanya ini gimana, ya. Biarin aja, ya perusahaan asuransi lain mah. Yuk, next slide. Boleh nggak sih kalau nggak ikutan konversi ke Pruwell, gue stay di produk lama? Boleh. Tapi per Juli 2024, Prudential akan kirimkan surat pemberitahuan repricing sebesar 39% rata untuk semua nasabah, semua usia, semua plan. Ya, jadi better konversi. Kalau gue misalnya baru beli Maret 2024, oke, PSS, gue repricingnya kapan? Kalau lu PSS, ya, kalau lu PSS, repricingnya ulang tahun polis. Kalau lu PPH, semua rata di Juli 2024 itu akan repricing. Oke, paham ya teman-teman? Jangan nanya lagi. PPH, unit link itu semua akan repricing di Juli 2024. Oke, kalau PSS atau tradisional itu akan repricing di ulang tahun polis. Oke, next slide. Nih, kalau repricing kapan mulai naik? Baik bulanan atau tahunan repricing. Kalau PSS baik bulanan, kalau standalone itu repricing ulang tahun polis, kalau unit link repricing di Juli 2024. Oke, next slide. Ada solusi lain nggak kalau nggak mau konversi ke Pruwell, tapi nggak mau bayarnya naik karena repricing, turun plan. Jadi lu nggak mau ke Pruwell, tapi lu juga nggak mau repricing, nggak sanggup bayar repricingnya, turun plan. Tapi itu artinya manfaatnya juga turun. Ya, ini solusinya. Oke, next slide. Kalau ikut konversinya nanti aja atau pas ulang tahun polis boleh nggak? Kan gue baru beli nih di Maret. Konversinya gue nanti di Februari 2025. Boleh nggak? Boleh. Tapi lu nggak dapet campaign hemat premi yang tadi, ya, 5, 10, 15% tadi, ya. Dan kalau seandainya terjadi resiko di setahun ini sampai Februari 2025, sebelum konversi, maka nanti lu pindah Pruwell, lu harus full underwriting, nggak bisa Gio lagi. Ya, oke. Next slide. Boleh nggak saya ikut konversi tapi turun plan? Gue mau jadi ke Pruwell, ini tadi pertanyaan teman saya ya. Boleh nggak saya ikut konversi tapi turun plan? Boleh, tapi kalau lu langsung turun plan, kena full underwriting karena nggak sesuai campaign. Kalau mau ikut konversi, ikut sama plan dulu. Nanti kalau udah sama plan, pindah ke Pruwell, turun plan boleh. Ini Gio, ya. Ngejawab ya, semoga ngejawab ya. Oke, next slide. Nah, teman-teman, ya udah jam setengah 6 juga. Oke, Pruwell, game over or game changer, teman-teman. Ya, selalu ada dua sisi mata uang. Akan ada nasabah yang nggak happy kan dan pergi.
ya, tapi akan ada selalu menjadi peluang menarik bagi nasabah baru karena produk ini pertama di industri revolusioner. Percayalah, 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, 2-3 tahun lagi, kita akan bersyukur kita punya Pruwell. Serius teman-teman. Actually sama, saya juga ketika dengar kata repricing stres. Ketika dengar Pruwell, naon sih Pruwell gitu ya, bisa nggak ya? Saya bukan tipikal orang yang nerima gitu aja. Mau dari manajemen, mau dari Pak Revan, mau dari Pak Kai, mau Pak Jun, semua saya bukan tipikal orang yang nerima. Saya baca dulu, saya pelajarin dulu, sampai saya dengerin videonya, saya bacain dulu semua teman-teman. Karena saya udah yakin banget sama Pruwell setelah dilihatin data. Ketika Pak Revan minta saya ngisi, saya mau. Kenapa? Karena sudah pede dengan Pruwell. Kalau mintanya kemarin-kemarin mungkin saya belum pede. Karena saya belum sek gitu, belum klik sama Pruwell. Tapi teman-teman percayalah, saya juga tipikal orang yang ngulik, yang bacain dulu, yang nyari tahu dulu, nggak mentah-mentah dengerin orang. Saya juga cari tahu dari insurance luar dan segala macam. Ketika saya udah klik ini, oke, gue akan share apa yang gue dapet di yang gue pelajarin, gue akan share sama teman-teman. Emangnya saya dapat apa sharing seperti ini dari teman-teman? Enggak dapat apa-apa ya. Tapi benar-benar saya bikin bahan ini sampai jam 12 malam juga masih direvisi-revisi teman-teman. Ya, jangan mikir negatif duluan, aduh gitu ya, belum stres segala macam ya teman-teman. Semua kadang ketakutan tuh cuma ada di pikiran ya, kenyataannya enggak. Oke. Pruwell versus Gojek ya, 2010 ketika Gojek muncul pertama kali masih punya 10 armada, hari ini udah jutaan armada. Siapa yang akan tahu tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, Pruwell akan booming jauh melebihi PPH Plus Pro, PSS Plus Pro, teman-teman. Nggak ada yang tahu. So stay positif aja, ya. Kita lakukan. Yang kita nggak bisa ubah, kita lakukan yang terbaik aja. Oke? Lu nggak mau ngasih tahu nasabah karena takut dimarahin. Lu pilih mana? Dimarahin nasabah karena kasih update yang untuk kebaikan dia. Gue rasa kalau lu ceritain apa yang gue ceritain tadi, yang Pak Jun ceritain dengan versi bahasa lu sendiri, ya mereka akan ngerti kok. Nasabah saya repricing tahun lalu itu semua ngerti kok. Kalau lu bisa ngejelasin dengan oke, makanya kata saya juga kalau lu misalnya susah ngomongnya kata-kata, bikin konten dulu. Abis itu bulan April lu langsung ngomong, kasih tahu. Ya, jadi mending mana? Ya, mendingan atau dimarahin nasabah karena nggak boleh. Lu kok ngasih tahu gua sih? Itu Jessica posting Pruwell, lu ngasih tahu gua. Nah, daripada gitu mending lu yang ngasih tahu daripada gua. Ya, intinya itu. Sebenarnya lu ngasih tahu konversi Pruwell ke nasabah, resikonya itu sama kayak jual new business, 50-50. Antara dia mau atau nggak mau. Kalau dia nggak mau, ya udah. Kalau dia mau, alhamdulillah. Puji Tuhan gitu kan. Kalau dia nggak mau, lu kasih tahu resikonya dan lain-lain. Ya, resikonya sama sebenarnya kan. Jual new business sama nawarin konversi. Ya, oke. Next slide. Nih, dari tadi, next slide. Nah, dari tadi kan mesti banyak yang bilang PPH belum banyak, PPH belum segala macam. Saya juga ngerasain kok gitu ya. Masa iya udah PPH tapi masih disuruh nunggu jaminan akhir baru boleh pulang gitu ya. Ya, itu masukan. Semua teman-teman yang omongin masukan untuk PPHOS, masukan untuk PMN, itu semua dokter Dian lagi tampung dan lagi apa ya, perjuangin untuk menjadi lebih baik, better version lagi gitu teman-teman. Saya pun ikutan ngomel kok teman-teman ya, jangan khawatir ya, saya ngomelnya juga ngomel gitu ya, parah juga ngomel gitu ya teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman rasain saya juga rasain, saya juga bantu ngomong ya, PP Host harus lebih baik, PMN kerjasamanya lebih baik dan segala macam ya. Kita tunggu, believe aja sama Prudential ya. PP Host tuh nggak berhenti sampai saat ini dan terus masih berprogres. Oke, ada dua pilihan buat kita ya, komplain terus karena PP Host sedikit, komplain terus kinerja PP Host gitu ya, atau lu bantu kita, bantu dokter Dian dan tim untuk nambah jaringan PP Host dengan cara berikan list RS yang bisa di PP Hostkan. Lu kasih tahu BDE, BDD, ABD lu, nih lo ya, tolong dong lu ini nego sama rumah sakit ini banyak loh dipakai di Jambi, di Palembang, di mana, yuk nego sama rumah sakit ini gitu kan. Dan lu bantu arahin RS. Lu kalau kenal sama marketingnya RS, orang dalamnya RS, minta mereka untuk jadi PP host. Meneman Prudential, kita ini Prudential. Prudential itu bukan cuma manajemen. Jessica, teman-teman, semua adalah part of Prudential. Kita boleh ada hari ini, kita boleh hidupnya berubah hari ini karena Prudential. Prudential besar, Prudential kecil, Prudential bagus, itu karena kita juga.
Jadi kita jangan cuma bisa komplain, ngoceh-ngoceh tanpa kasih solusi. Kalau lu punya sesuatu komplainan, boleh, tapi kasih solusinya juga. Menurut lu gimana? Itu pun yang Jessica lakukan ya. Jessica juga vokal gitu ya, tapi kalau Jessica mau komplain, Jessica akan coba kasih barengan sama solusi. Jadi jangan cuma jadi berisik kayak token yang mau habis ya. Kalau token nggak ada isinya, itu biasanya berisik banget. Oke, jangan jadi token yang kayak listrik yang berisik banget kalau nggak ada isinya. Tapi ketika lu mau ngomong, kasih sama solusinya juga. Oke, ya bisa ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman ya mereka ya Dokter Dian udah berjuang dengan timnya di Propriety Hospital, Pak Pak Jun, Bu Karin, Bu Ruth, timnya semua Pak Revan dan tim di ALD trainer, para trainer di seluruh Indonesia ya, trainer Prudential di seluruh Indonesia, ABD, BDE, BDD, ABD, bahkan our CAO Pak Rusli, our CEO Pak Tony Benitez, mereka itu kerja bener-bener mikirin kita ya. Bahkan Bu Karin di podcastnya bilang sering kebangun tengah malam mikirin supaya tenaga pemasar nggak dimarahin nasabah repricing itu gimana ya. Pakai Pak Jun, tahu nggak? Sampai kemarin jam 12 malam, pakai masih di depan laptop, teman-teman bikirin segala macam tentang Pruwell. Pak Jun juga sampai suara habis berminggu-minggu kemarin, ya bantuin kita. Trainer dimarah-marahin sama teman-teman gitu ya. Mereka salah apa? Trainer lu marah-marahin. Mereka kan menyampaikan informasi gitu loh, teman-teman. Ya, mereka semua udah berjuang buat kita 13 bulan terakhir ini mempersiapkan Pruwell. Mereka udah berjuang sungguh-sungguh ketika saya ngelihat ya waktu kemarin ngomong pakai di kantor sampai jam 7 ketika saya kemarin meeting di Kokas gitu ya teman-teman sampai jam 7 masih kok saya sering sampai di kantor sampai jam 10 malam teman-teman pun sering lembur sampai jam 10 malam mempersiapkan Pruwell ini gitu ya wow gitu ya sampai saya gila ya Tuhan ternyata manajemen semua benar-benar support kita supaya kita ini nggak perlu menyampaikan soal repricing tapi kita sukseskan konversi Pruwell kalau manajemen udah berjuang selama 13 bulan, kali ini giliran kita yang berjuang, teman-teman. Saya yakin teman-teman agent, leader Prudential adalah orang-orang yang luar biasa. Teman-teman yang hadir sore hari ini, mau bertahan sampai malam hari ini, dengerin Jessica ngomong adalah orang yang luar biasa. Kita nggak bisa dikalahkan hanya dengan soal repricing, PPH, Pruwell, dan sebagainya. Ya, tadi saya bilang juga, kita boleh ada hari ini di Prudential sampai hari ini. Tuhan bawa sampai hari ini bukan untuk menyerah hari ini, teman-teman. Ya, bukan menyerah dan pergi. Gue mau ke asuransi lain lah, gue mau pindah lah. Dan mereka di sana nggak ada repricing. Teman-teman percaya, just trust me. Mereka akan repricing juga dan bahkan worse karena mereka nggak punya Pruwell, nggak punya solusinya. So, teman-teman semua, teman-teman readers dan agent Prudential dimanapun kalian berada, kita berada semuanya. Kalau manajemen udah berjuang, udah support kita full, kali ini giliran Jessica, giliran teman-teman semua untuk berjuang bareng-bareng sukseskan Pruwell konversi dari bulan April sampai bulan Juni. Saya yakin kita pasti bisa sukseskan Pruwell dan yuk sama-sama kita merahkan lagi Indonesia. Kita gencarkan Prudential, kita bikin harum nama Prudential Indonesia. Bodoh amat teman-teman di sana ada kayak black campaign video segala macam. Kita yang back campaign itu berapa orang sih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paling 10 orang yang bikin video-video itu, ya golongan-golongan si MT-MT itu lagi gitu ya. Tapi kalau kita, jangan kalah nih, kita punya ada 150.000 tenaga pemasar. Ada 5.000 orang yang nonton hari ini, ya teman-teman ya. Pasti ada yang satu gadget dilihat sama 1.100 orang, 1.000 orang, teman-teman. Yuk kita gencarkan sama-sama ya iklan kita masifkan postingan soal Pruwell, kita sukseskan Pruwell bareng-bareng. Dan pada kesempatan hari ini, Jessica juga mau mewakili teman-teman agent dan leader Prudential mau ngucapin thank you buat tim produk, Pak Jun, Pak Kai Bu Karin, kalian luar biasa udah support kita. Terima kasih buat ALD kita, Pak Revan dan tim trainer seluruh Indonesia udah dimarah-marahin leader. Saya juga sorry, mungkin mereka stres aja gitu ya. Terima kasih udah mau bantu kita mempersiapkan banyak hal, training dan sebagainya. Terima kasih buat tim digital yang udah siapin banner-banner. Terima kasih buat Dr. Dian, tim operation yang udah bantu kita mensukseskan Propriety Hospital. Terima kasih juga pastinya buat CAO yang mungkin nggak nonton, CEO juga Pak Tony ya, buat teman-teman semua manajemen BDE, BDD,
ABD, semua yang udah kerja keras buat kita semua. Thank you very much. Dan buat teman-teman leader dan agent Prudential, jangan nyerah. Karena orang yang tidak bisa dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Dan sama-sama bilang hari ini sama-sama buat kita semua, I want to see what happen if I don't give up today. Kita lihat bareng-bareng 1 tahun ke depan kalau kita nggak menyerah hari ini karena Pruwel. Tapi kalau kita berjuang karena Pruwel, kita pasti bisa sukses dan tahun depan kita akan menuai kesuksesan kita bikin konversi Pruwel jadi luar biasa. Itu aja dari Jessica. Saya Jessica Cecilia Agustina. Saya Prudential.